Presiden pernah berkata sedang mempertimbangkan Perpu, menjawab tuntutan para demonstran. Hingga kini Perpu KPK tak kunjung mendapat kepastian, hanya terkatung-katung di angan-angan. Presiden sedang berada di kondisi terjepit di antara desakan publik dan kaum elit yang memegang pucuk kepemimpinan. Mengapa Perpu KPK tak kunjung disahkan? Benarkah para partai politik sedang memperlancar kepentingan mereka? Inilah ragu-ragu Perpu. Demonstrasi mahasiswa sejak Senin hingga Kamis lalu membuat Presiden Joko Widodo harus melakukan manuver politik. Agenda unjuk rasa mahasiswa agar Presiden membatalkan undang-undang baru tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Undang-undang ini disahkan Dewan Perwakilan Rakyat pada 17 September 2019, merevisi sejumlah kewenangan luas yang dimiliki KPK. Salah satunya soal Dewan Pengawas yang bisa memberikan izin atau tidak untuk menyadap seorang yang dicurigai tengah merencanakan atau transaksi korupsi. Dewan ini dipilih Presiden lewat panitia seleksi. Unjuk rasa memakan korban, 2 mahasiswa Universitas Halu Oleo Kendari dan 1 pelajar Sekolah Teknik Menengah atau STM. Di program Sapa Indonesia Pagi, ahli tata negara dari Universitas Bengkulu Juanda melengkapi jawaban Mahfud bahwa bila realitasnya demonstrasi membuat keadaan genting, maka Presiden harus segera mengeluarkan Perpu. Kalau memang ada itu, saya lihat jangan penunda-nunda terus. Berarti kalau nunda-nunda berarti tidak ada kegentingan memaksa dong. Nah kan gitu. Oke. Kalau masih bisa ditunda misal 2 minggu, 3 minggu lagi. Kalau menurut saya kalau kegentingan memaksa, argumentasi terserah Presiden misalnya kan, yang dikatakanlah ada hak subjektif. Nah, laksanakanlah secepatnya, apa hari ini atau besok. Kalau misalnya menunda sampai 2 minggu berarti tidak ada kegentingan memaksa. Memang kegentingan memaksa syarat mutlak terbitnya Perpu. Sesuai pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, yakni di ayat 1, dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Sementara syarat kegentingan ini diputuskan Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 138 tahun 2009, yakni adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Lalu undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang tetapi tidak memadai. Dan kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara Sekolah Tinggi Hukum Jentera, menilai ketiga kondisi itu terpenuhi. Ya, semuanya harus bareng-bareng. Nah, jadi yang pertama jelas bahwa dengan adanya desain KPK yang baru ini nanti akan banyak sekali ketidakpastian hukum yang akan terjadi. Karena ada banyak perkara yang perlu diketahui, ini detail sekali kalau kita baca undang-undang KPK-nya, tidak ada masa transisi yang disediakan. Jadi nanti akan terjadi kekacauan karena kita harus ingat Dewan Pengawas ini yang sebenarnya tidak ada di dalam konsep hukum pidana, tiba-tiba bisa memberikan untuk izin untuk penyadapan, penyitaan, penggeledahan, pro justisia semuanya. Semua kondisi yang memenuhi syarat terbitnya Perpu sudah ada secara hukum, tinggal pertimbangan politik Presiden Jokowi. Tim Liputan, Kompas TV. Menurut saya sudah semakin hancur negeri ini. Badan independen yang seharusnya memberantas para koruptor malah sudah tidak bekerja pada tempatnya lagi. Sudah banyak kasus-kasus yang ditutup-tutupi. Apakah hal ini sudah dirancang oleh mereka yang kini sedang bergembira dan tawa terbahak-bahak di atas penderitaan para rakyat? Yang membela dan berpihak kepada masyarakat malah dihilangkan secara perlahan. Jika hal ini terjadi terus-menerus dan tidak bisa dihentikan, maka sudah jelas semakin hancur negeri ini. Rakyat yang tidak bisa mempercayai pemerintahan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini ketemu lagi bersama saya Muhammad Nurdin Arta dalam acara Mata Batin.
Nah, pada kesempatan kali ini sesuai dengan hal-hal yang sangat memuncak pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai rancangan RUU KPK yang sangat kontroversial. Maka dari itu pada kesempatan kali ini kita sudah mengundang pakar hukum dan juga ketua fraksi Partai Kepala Banteng yang telah bersama kita. Ada Ibu Tasya Ratih Angelina. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi, apa kabar? Alhamdulillah. Dah, setelah kita bersama pakar hukum yang sangat hebat, di sini juga kita ada fraksi Partai Kepala Banteng yang sangat pro terhadap rancangan undang-undang ini. Assalamualaikum Ibu Sonia Helena. Nah, nanti kita juga akan terhubung dengan perwakilan dari mahasiswa yang akan memberikan tanggapannya terhadap rancangan undang-undang yang sangat kontroversial ini. Sekarang, marilah sama-sama kita dengarkan bagaimanakah pandangan pakar politik, pakar hukum, dan juga orang yang telah terjun langsung dalam membentuk rancangan undang-undang ini. Selamat menyaksikan. Tanggal 26 September lalu, Presiden sudah memberikan aba-aba bahwasannya akan mempertimbangkan RUU KPK ini dengan pengeluaran Perpu. Nah, menurut Ibu Tasya Ratih Angelina, apakah masyarakat sipil telah melakukan suatu pemaksaan ataupun memberikan suatu perlawanan terhadap permasalahan ini? Pemaksaan sih tidak. Kami sebagai masyarakat sipil tidak mempunyai kekuatan partai politik, yang dimana kami hanya menuntut Presiden untuk mengesahkan Perpu KPK, yang dimana dengan adanya Perpu ini dapat mengatasi koruptor di Indonesia. Oke, kenapa seolah-olah hanya Perpu sebagai solusi untuk mengatasi korupsi ini, Bu? Karena kekuatan KPK berada dalam Perpu ini, yang dimana pada Perpu ini dapat menciptakan kelincahan dalam penangkapan koruptor-koruptor di Indonesia. Nah, apakah hanya Perpu solusinya atau ada alternatif lainnya, Bu? Ya, menurut kami Perpu adalah salah satu solusi dari permasalahan ini, yang dimana dapat meningkatkan kinerja dari KPK itu sendiri. Apakah Ibu tahu bahwasanya DPR dapat menolak Perpu tersebut? Ya, jelas saya tahu. Nah, kalau tahu, kenapa itu dipaksakan dan tidak memilih yang ditetapkan oleh MK yang jelas-jelas tidak bisa ditolak? Nah, kita kembali kepada kata paksakan. Apakah ini memang sebuah pemaksaan? Nah, baik, saya tekankan sekali lagi, kami hanya ingin tahu Presiden bersama rakyat atau bersama DPR. Kami hanya ingin tahu Bapak Jokowi berpihak kemana. Bapak Presiden dengan segala hormat diharapkan untuk berhati-hati terjebak dengan pendapat seperti ini. Nah, kenapa? Karena konsekuensi yuridisnya sangat besar dinikmati terlebih dahulu, sampai terbukti hingga keadaan memaksanya hadir. Nikmati apa ini, Bu? Ya, kalau ada Perpu yang diterbitkan, jalankan dulu. Bagaimana kita bisa menikmati sedangkan orang ada yang mati karena Perpu ini? Apakah Anda ahli, bukan? Jadi menurut Anda bahwasanya undang-undang ini harus dinikmati terlebih dahulu atau bagaimana? Ya, nikmati saja dulu. Nanti jika ada permasalahan, kita revisi kembali undang-undang ini, bukan dengan cara turun ke jalan untuk mendesak Presiden. Hah? Bukan dengan... Jadi Anda sekarang mengkritik mahasiswa yang melakukan demonstrasi? Ya, karena sekarang jika kita ingin mengkritik, ada MK yang tersedia. Jadi tolonglah kita lebih beradab lagi. Jadi beliau mengkritik mahasiswa sekarang, sedangkan beliau dulu adalah aktivis 98. Ya, menurut saya, menyuarakan suara publik itu boleh, merupakan cara kita untuk menyampaikan keinginan publik secara konstitusional. Bahkan partisipasi politik ada dua, yaitu konvensional dan non-konvensional. Demonstran itu adalah salah satu partisipasi politik non-konvensional. Jadi mahasiswa menyuarakan suara rakyat itu sah-sah saja menurut saya. Baiklah ibu-ibu, kita tahan terlebih dahulu mengenai permasalahan ini. Sekarang kita sudah melakukan suatu komunikasi dengan perwakilan mahasiswa dan juga telah dilakukan pembuatan videonya. Marilah sama-sama kita tonton. Menurut saya, saat ini rakyat sudah bosan mendengar permasalahan yang terjadi saat ini, yang sudah sangat jelas-jelas merupakan permainan para orang-orang koruptor yang tamak akan kekuasaannya. Dan sepertinya KPK sudah beralih fungsi dari pemberantas korupsi menjadi pembela para korupsi.
Sungguh miris. Itulah, kita telah mendengarkan berbagai macam pendapat, baik itu dari kalangan partai politik, pengamat politik, dan juga mahasiswa. Nah, pada sekarang saat ini kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwasannya RUU KPK ini apakah bisa kita lanjutkan atau masih kita membutuhkan perpu dari presiden. Nah, selanjutnya kita akan membahas ini di episode selanjutnya. Saya Muhammad Nurdin Erta, mohon undur diri, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi ke protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Inilah tibalah babak baru, babak di mana RUU KPK yang sebelumnya sangat digadang-gadang untuk tidak disahkan sudah diambil alih oleh partai politik untuk disahkan secara diam-diam. Dan kini internal KPK telah terjadi permasalahan yang menyebabkan 75 orang anggota berprestasi KPK dipecat tanpa ada kejelasan, dengan berbagai ujian yang tak masuk akal. Maka dari itu, masyarakat semuanya, kita perlu mengambil bagian, memberikan opini, memberikan suatu kejelasan terhadap bagaimanakah pandangan kita terhadap permasalahan ini. Karena tanpa KPK, permasalahan ini akan menjadi permasalahan yang besar dan membuat koruptor makin merajalela. Saya Muhammad Nurdin Erta, presenter Mata Batin. Salam hangat dari studio Trans